Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 390 Dokter Nasional Termuda. Awalnya, Lin Yu berpikir bahwa siang nantian bermaksud menunggunya untuk menyembuhkan penyakitnya dan kemudian menyerah dan mengikutinya, tetapi siapa yang tahu bahwa ketika Lin Yu pergi hari ini, siang nantian menyerah untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan villa bersama Lin Yu. Sebelum Bu Cheng pergi, dia memanggil kedua adik laki-laki itu dan menjelaskan kepada mereka obat yang diminum siang nantian akhir-akhir ini. Setelah itu, Step Cheng menghadap siang nantian, berlutut di tanah dengan keras, dan dengan hormat membenturkan kepalanya 3 kali, dan berkata, "Guru, kamu harus selalu menjaga dirimu sendiri ketika murid itu pergi. Jangan khawatir, aku akan mematuhimu." Dia diperintahkan, "Lindungi Tuan He sampai mati." "Oke, ayo pergi." Siang nantian menoleh dan melihat ke kejauhan, sengaja tidak menatapnya. Ada jejak air mata di matanya yang berlumpur. Bu Cheng menganggapnya sebagai tuan, jadi kenapa dia tidak menganggap Bu Cheng sebagai putranya sendiri? Ketika Lin Yu dan Bu Cheng meninggalkan villa dan berjalan kembali, kedua pria berbaju hitam itu akan mengenakan penutup mata untuk Lin Yu lagi, dan Bu Cheng berkata dengan dingin, "Mulai sekarang, Tuan He tidak perlu memakai penutup mata lagi, apa kau dengar itu?" "Iya." Beberapa pria berpakaian hitam segera mengangguk dengan hormat sebagai tanggapan, tentunya, posisi warisan jauh lebih tinggi daripada orang-orang ini. "Kakak Bu, jika kamu ingin melihat lelaki tua itu, kamu dapat kembali menemuinya kapan saja di masa depan." Lin Yu berkata sambil tersenyum padanya. "Tidak perlu," Tuan berkata, "laki-laki terlalu bimbang, mereka tidak menjanjikan." Bu Cheng menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi serius kepada Lin Yu, "Tuan Ho, jangan ragu untuk mengatakan apa yang Anda miliki di masa depan." "Perintah Anda?" "Ya, sejauh yang saya ketahui, itu adalah perintah Tuan saya." Setelah itu, Saudara Lao Bu. Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Karena Bu Cheng telah berlatih seni bela diri sejak kecil, dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal lain. Jadi setelah Bu Cheng tiba di Hui Seng Tang, satu-satunya yang dia duduki setiap hari adalah memindahkan bangku dan duduk di dekat dinding, menatap Lin Yu tanpa bergerak. Seperti orang kayu, dia benar-benar menjalankan tugas melindungi Lin Yu yang ditugaskan kepadanya oleh tuannya. "Tuan, Anda membawa anak ini kembali, bukankah Anda bodoh?" Li Zhensheng bertanya pada Lin Yu dengan beberapa keraguan. "Saudara Li, jangan bicara omong kosong, dia." Lin Yu tidak tahu bagaimana memperkenalkan Bu Cheng, lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan siang nantian, bahkan Li Zhensheng, jadi dia berkata, "Bagaimanapun, dia tidak kembali." "Sederhana, Tuan, Saudara Li, Anda mungkin bukan lawannya." "Pukulan." Li Zhensheng berkata dengan tidak yakin, "Aku akan melawannya setelah makan malam sebentar lagi." Setelah makan siang, aula medis agak kosong, dan Li Zhensheng berjalan untuk melangkah maju dan berkata, "Adik, saya mendengar dari Tuan bahwa Anda sangat terampil dan tahu cara menggunakan kungfu. Bagaimana dengan Anda? Berani Anda belajar dari saya?" "Kungfuku untuk membunuh orang, bukan untuk kompetisi," kata Bu Cheng dingin tanpa ekspresi apapun di wajahnya yang dingin. "Ya, nadanya gila." Li Zhensheng tersenyum, memegangi dadanya dengan tegak, dan berkata, "Jangan hanya membicarakannya, ayolah, jika kamu bisa membunuhku, aku akan mengakuinya." "Kamu teman Tuan, aku tidak bisa membunuhmu," kata Bu Cheng enteng. "Saudaraku Bu, kamu tidak perlu terlalu terkekang di sini, santai." Lin Yu tahu bahwa Bu Cheng dipengaruhi oleh pelatihan sejak usia dini, dan ucapan serta pekerjaannya agak stereotip dan militer, jadi dia berkata dengan lembut kepadanya, "Karena kakak Li ingin berbicara denganmu, mari belajar dari satu sama lain, dan latih tangan Anda dengan Saudara Li." Faktanya,
Lin Yu juga ingin melihat keterampilan dari langkah ini. Meskipun dia bisa melihat bahwa langkah ini sangat kuat, dia sangat ingin tahu tentang seberapa kuat dia. Ya, Tuan He. Ketika Bu Cheng melihat Lin Yu berbicara, dia bangkit dan mengangguk, lalu setuju. Terlalu menarik untuk bersaing di depan ruang medis. Ayo kita ke belakang ruang medis. Li Zhensheng melepas mantelnya, dan berjalan menuju bagian belakang ruang medis hanya mengenakan sweter abu-abu. Langkah Cheng bangkit dan mengikutinya dari dekat. Pergilah, kakak perempuan, Xin Yi, lihat kegembiraannya. Lin Yu berteriak pada Ye Qingmei dan Dou Xinyi sambil tersenyum. Tidak, kenapa kalian selalu suka berkelahi? Ye Qing menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak mengerti. Kamu tidak mengerti ini, pria manapun tidak memiliki mimpi heroik ketika dia masih kecil. Lin Yu tersenyum, lalu berlari ke pintu belakang. Saat ini hampir tidak ada orang di jalan kecil. Li Zhensheng dan Bu Cheng bertempur berhadap-hadapan. Li Zhensheng menggosok tangan, menggerakkan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, bersiap untuk melakukan pemanasan, tetapi Bu Cheng berdiri di seberangnya seperti pilar batu, tidak bisa bergerak. Pindah. Nak, apa kau tidak perlu pemanasan? Li Zhensheng berkata dengan bingung. Tidak, Bu Cheng Leng berkata dengan dingin, saya siap melakukannya kapan saja. Li Zhensheng terkejut sedikit, tidak pernah menyangka bahwa Bu Cheng ini terlihat bodoh, jadi dia bisa bertindak begitu keras. Kakak Li, kakak Bu, mari kita bicara sesuatu dulu. Karena kita saling berdiskusi dan berdiskusi, kita harus berhenti di sini dan kita tidak boleh keluar dari gaya. Lin Yu sedikit khawatir dan menasihati, karena dia sudah merasakan aura pembunuh yang sangat besar dari Bu Cheng, yang jelas untuk melindungi Li Zhensheng. Aku tidak punya mata, dan sakiti dia, maafkan aku, Tuan. Li Zhensheng mendengus dingin, suaranya jatuh, dan dengan tendangan yang kuat di bawah kakinya, tubuhnya yang berat berlari kencang seperti bola meriam, dan menghantam stepper yang berlawanan, tinjunya yang berat menghantam pintu samping stepper. Pukulannya cepat dan berat, bahkan jika dia digantikan oleh tentara dan Qin Lang, itu sudah cukup bagi mereka untuk menerimanya, dan bahkan jika dia menghindarinya, dia akan sangat malu. Namun, tidak ada sedikit fluktuasi dalam ekspresi wajah Cheng Cheng yang berdiri, dan bahkan ketika pukulan Li Zhensheng datang, matanya bahkan tidak berkedip. Tetapi saat tinju Li Zhensheng hendak mengenai wajahnya, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan pada sudut yang luar biasa, dia melewati ketiak Li Zhensheng seperti hantu, dan pada saat yang sama, dia membalikkan tangannya dengan pisau tangan dan menebas bagian belakang kepala Li Zhensheng. Li Zhensheng melihat langkah di depannya tiba-tiba menghilang, wajahnya berubah tiba-tiba, dan pada saat yang sama, dia merasakan embusan angin datang dari belakang kepalanya, dan dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan menyembunyikannya, yang layak untuk menyembunyikan pisau melangkah, dan tubuhnya terpelintir. Secara mengejutkan, tendangan punggung menghantam perut Bu Cheng dengan keras. Kakinya sangat mungkin untuk menghancurkan gunung dan kerikil. Jika dia orang biasa, dia mungkin kehilangan separuh hidupnya jika menderita tendangan ini. Dia adalah seseorang yang telah mewarisi seni bela diri semacam ini dan menerima tendangannya. Saya khawatir itu akan sakit selama 10,5 hari. Apalagi Bu Cheng sangat dekat dengannya, saya khawatir tidak ada cara untuk menyembunyikan kaki ini. Tapi aku tidak bermaksud untuk bersembunyi dari akarnya. Aku salah langkah, dan kakiku sedikit terbelah. Sepasang tangan seperti besi menghantam ke depan, dan mereka menjepit betis Li Zhensheng dengan erat, mengandalkan kekerasan. Setelah menangkap kaki Li Zhensheng, telapak kaki Li Zhensheng bahkan tidak menyentuh pakaiannya. Kulit Li Zhensheng berubah tiba-tiba, dia hanya merasa kakinya terjebak di dermaga batu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak. Sebelum dia menarik kakinya, tubuh Li Zhensheng langsung dihantam oleh kekuatan yang sangat besar. Kemudian dia terbanting ke tanah dengan cara yang agak memalukan, kemudian dia menstabilkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya.
Sebelum dia bisa melakukan gerakan apapun di masa depan, dia menemukan bahwa tinju keras telah terbang di depannya dengan suara menembus udara, dan kemudian tiba-tiba berhenti di ujung hidungnya. Ada keringat dingin di dahinya, dan dia mengangkat matanya dengan ngeri dan melihat langkah-langkah yang tenang. "Jika kamu adalah musuhku, kamu sudah mati sekarang," Bu Cheng berkata dengan dingin. Dia sangat yakin bahwa pukulan ini akan membunuh Li Zenseng. "Oke, skill bagus, kakak Bu." Mata Lin Yu berbinar saat melihat ini, dan dia sangat gembira, cepat, terlalu cepat. Dan setiap gerakan, setiap gaya, penuh dengan kekuatan dan ketepatan, layak untuk magang God of War. Jelas, dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak berbicara tentang Bu Cheng dan mengajar nantian. Saya pasti telah mengajarinya sebagian besar pengetahuan dan kemampuannya yang unik. Jika siang nantian tidak diracuni dalam 10 tahun terakhir, bimbingan Bu Cheng pasti akan lebih halus, dan efektivitas tempur Bu Cheng bahkan lebih menakjubkan. Sejujurnya, jika Lin Yu bermain melawan Bu Cheng, Lin Yu tidak akan 100% yakin untuk mengalahkannya. Saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar mengambil harta kali ini. Li Zenseng berdiri dengan ekspresi terkejut, dan benar-benar yakin. Keterampilan langkah ini tidak setingkat dengannya. Keterampilan menakutkan semacam ini hanya terlihat pada Tuan He. "Saudaraku, dari mana kamu mempelajari skill ini?" Li Zenseng terkejut dan penasaran. "Ikuti tuanku. Tuanmu adalah..." "Ini rahasia, kamu akan tahu di masa depan." Bu Cheng masih berkata dengan dingin. "Saudaraku sangat terampil, saya tidak tahu apakah saya bisa mengajari saya beberapa trik di masa depan. Saya mengundang Anda untuk minum anggur nasional otentik Moutai." Li Zenseng berkata sambil tersenyum, dan nadanya cukup bagus. Dia berhasil mendapatkan beberapa trik itu. Botol Moutai adalah favoritnya, dia tidak tega meminumnya. Tetapi jika dia dapat mempelajari 1 atau 2 trik dari Bu Cheng, itu akan sia-sia. Bu Cheng tidak berbicara, tetapi menatap Lin Yu dengan ragu-ragu. "Saudara Bu, Anda membuat keputusan sendiri. Jika tidak nyaman, Anda dapat menolaknya. Jika nyaman, Anda dapat mengajar dan mengajar. Mereka semua adalah saudara Anda sendiri." Lin Yu berkata sambil tersenyum. Jika dia bisa meneruskannya kepada Li Zenseng dan Qin Lang. Sedikit trik mereka, bagi Li Zenseng dan yang lainnya, akan menjadi kemajuan besar, terutama jika mereka mampu mengatasi beberapa master yang mengetahui seni yang mendalam di masa depan. "Oke, aku akan mengajarimu." Bu Cheng mengangguk penuh semangat dan setuju. Dalam beberapa hari berikutnya, Li Zenseng lebih rajin dengan Bu Cheng, dan membawakannya air dan buah dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, dia meminta bantuan, dan dia tumbuh seperti ini. Selain Lin Yu dan majikan kedua dari keluarga He, dia adalah satu-satunya orang yang dia kagumi. "Apakah warisan?" "Xiao He, klinik medismu cukup sibuk." Sore ini, Dou Zongyong tiba-tiba datang sambil tersenyum. "Lao Dou, apa yang membawamu ke sini?" Lin Yu dengan cepat bangkit dan tersenyum dan menyuruh Dou Lao pergi ke ruang dalam untuk minum teh. "Saya tidak akan minum teh lagi. Saya baru saja datang untuk melihat cucu saya." "Selamat ya," kata Dou Zongyong sambil tersenyum. "Selamat." Lin Yu cukup bingung. "Ya, selamat. Saya mendengar bahwa Anda telah memenangkan gelar Master Pengobatan Cina Tradisional, dan Panti Jompo Pusat telah melewati pertemuan, dan Anda siap untuk mempekerjakan Anda sebagai dokter khusus di Panti Jompo." Dou Lao tidak bisa membantu tetapi menegakkan dadanya dan tertawa. Hehe menghela nafas, "Apakah Panti Jompo Pusat tahu? Panti Jompo orang-orang besar di atas. Levelnya lebih tinggi dari Panti Jompo Junsan kita, yang artinya mulai sekarang, Anda akan menjadi yang disebut dokter nasional. Tuan Muda Pengobatan Tiongkok. Ahli pengobatan Tiongkok termuda. Nah, sungguh janji yang luar biasa." Lin Yu terkejut sedikit, merasa agak gelisah, lalu tersenyum dan memuji, "Di atas benar-benar terlalu memujiku."
Tentu saja, tanpa bimbinganmu dari Tuan Do, aku tidak akan berada di tempatku hari ini. Ayo, bukankah kalian memakai topi tinggi untukku? Do Zongyong melambaikan tangannya, lalu menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara rendah, Jiarong, sekarang Qian Zitang sudah turun dan Wan Siling sudah ditangkap, jadi jangan pikirkan itu. Setelah itu, ambil kesempatan untuk membuat Hui Sengtang lebih besar. Pikirkan tentang itu. Lin Yu mengangguk serius. Dia sudah lama berpikir untuk membuat Hui Sengtang lebih besar dan lebih kuat, sehingga menyebar ke seluruh ibu kota. Lakukan di seluruh China. Biarkan pengobatan Tiongkok makmur lagi di Tiongkok. Namun ini bukanlah tugas yang mudah, apalagi jika ingin mengalahkan reputasi Hui Sengtang dan dikenal di mana-mana. Yang terpenting adalah kemampuan dokter di setiap cabangnya harus prima. Dia sendiri lemah, dan tidak mungkin baginya untuk berlarian di setiap cabang, jadi inilah alasan mengapa tujuannya belum tercapai. Kalau begitu jangan terburu-buru untuk memperluas cabang, pertama buka cabang ke seluruh ibu kota. Benar-benar kesempatan yang bagus. Sekarang kamu ingin terkenal dan punya backstage, kata Do Zongyong penuh semangat, lalu mengerutkan dahi. Berkata, tetapi kesulitannya adalah tidak mudah menemukan dokter yang baik. Sekarang mudah untuk menemukannya, Do tua. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, bukankah anggota asosiasi pengobatan Tiongkok kita begitu banyak? Apa? Kulit Do Zongyong berubah tiba-tiba, dan dia terkejut, maksudmu, biarkan para dokter TCM yang bergengsi dan berstatus memberimu pekerjaan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.